Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 25 Mei berjudul Perjuangan yang Tidak Mudah. Dalam Roma pasal 8 ayat 29 tertulis bahwa Allah tidak menentukan individu manusianya untuk selamat, tetapi yang ditentukan adalah standarnya atau target yang harus dicapai, yaitu serupa dengan Yesus. Kalau yang ditentukan adalah manusianya, bukan target yang harus dicapai, maka hal keserupaan dengan Yesus bukan sesuatu yang unggul atau luar biasa, yang menjadi tujuan perjalanan hidup kekristenan. Juga berarti bukan sesuatu yang patut diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, sehingga hal ini bisa dianggap tidak penting. Bagaimana bisa dianggap penting dan berharga secara proporsional kalau keselamatan dapat diperoleh dengan mudah? Secara otomatis, sebab memang sudah ditentukan untuk memilikinya dari Allah tanpa perjuangan. Tidak heran orang-orang Kristen seperti itu tidak memiliki perjuangan untuk hidup berkenan kepada Allah. Tidak sedikit mereka yang hanya menjadi orang beragama Kristen dan mudah berpindah agama. Sejatinya saudaraku, penentuan atau penetapan standar untuk menjadi serupa dengan Yesus merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan penentuan atau penetapan tersebut secara tidak langsung juga hendak dikemukakan betapa hebat kekuatan kasih karunia yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, saudara. Biasanya, saudara-saudara, mereka yang berpikir salah mengenai keselamatan bukan karena perbuatan baik, memiliki prinsip bahwa menjadi sempurna bagaimanapun tidak membuat seseorang bisa masuk surga. Pandangan salah ini membuat pikiran mereka menjadi sempit. Keselamatan memang bukan karena perbuatan baik, tetapi untuk mengisi maksud keselamatan itu diberikan, umat pilihan harus bukan saja menjadi baik, tapi juga harus menjadi sempurna, saudara. Jadi ini bukan hal yang mudah. Jadi bukan hanya menjadi baik, tapi umat pilihan harus bukan saja menjadi baik, tapi menjadi sempurna, saudara. Pandangan salah tersebut membuat banyak orang Kristen tidak memiliki perjuangan yang patut untuk memenuhi maksud keselamatan diberikan. Mereka sudah merasa puas dengan hidup keberagamaannya yang dangkal dan miskin. Sehingga mereka hidup dalam kewajaran seperti anak dunia lainnya. Pengertian yang salah tersebut menghancurkan hidup kekristenan mereka, sehingga mereka gagal memiliki keselamatan yang disediakan oleh Allah, yaitu untuk dikembalikan ke rancangan semula. Mereka tidak bertanggung jawabnya untuk bertumbuh dalam proses dimuridkan oleh Tuhan Yesus agar menjadi serupa dengan Dia, atau sempurna seperti Bapa. Dengan cara ini orang-orang Kristen tersebut bukan saja di kondisi tidak aktif, walau kelihatannya aktif dalam kegiatan gereja, tetapi mereka tergiring ke dalam kegelapan abadi. Saudaraku, dalam proses keselamatan dari pihak Allah, Ia menyediakan fasilitas, yaitu penebusan, Roh Kudus, Injil, dan penggarapan Allah melalui segala kejadian. Fasilitas keselamatan ini memberi kuasa supaya umat pilihan dikembalikan ke rancangan semula. Jadi kuasa ini sebenarnya berpotensi untuk mengubah kodrat. Tetapi dari pihak manusia harus melakukan perjuangan dengan memberi diri digarap oleh Allah, guna mencapai maksud keselamatan itu diberikan dari pihak manusia, supaya menjadi manusia seperti rancangan Allah semula. Saudaraku, dengan pencapaian ini seseorang mengalami kelahiran baru dan dikatakan sebagai mengenakan kodrat ilahi.
Perjuangan ini ditulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4 sebagai perjuangan melawan dosa. Ya, ini adalah perjuangan yang berat di mana orang percaya harus mengerahkan segenap hidup. Ya, mengerahkan segenap hidup untuk mencapai iman yang sempurna. Dalam Ibrani 12 ayat yang keempat tertulis bahwa dalam perjuangan tersebut harus sampai mencucurkan darah. Umat pilihan yang mau benar-benar terpilih harus mengalami perjuangan berat dengan harga seluruh kehidupan ini. Seseorang yang bertekad menjadi umat pilihan yang terpilih harus berani mempertaruhkan segenap hidupnya. Kegagalan pemuda kaya untuk memiliki keselamatan atau hidup yang berkualitas karena ia tidak rela kehilangan segala sesuatu. Ditulis dalam Matius 19, saudara. Persoalan ini juga diperbincangkan murid-murid ketika seorang pemuda kaya tersebut tidak berani membayar harga pengiringannya. Ia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Orang kaya tersebut tidak mau kehilangan hartanya sehingga tidak bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan demikian tidak bisa disangkali bahwa untuk menerima dan memiliki keselamatan, seseorang harus berani melepaskan segala sesuatu agar bisa menerima Yesus dalam hidupnya. Menerima Yesus berarti mengenakan gaya hidupnya. Orang Kristen yang masih duniawi berarti tidak memiliki keselamatan, saudara. Tidak memiliki keselamatan. Selama belum mencapai goal yang Tuhan targetkan, yaitu dikembalikan ke rancangan Allah semula, yaitu seperti Yesus, saudaraku. Sebelum mencapai ini, orang percaya harus terus berusaha untuk mengerti apa artinya kerja keras dalam merespon keselamatan yang Allah berikan. Ya. Allah berikan. Harus terus berjuang. Orang muda kaya dalam Matius 19 pada dasarnya memang tidak bersedia membayar harga untuk mencapai standar hidup yang berkualitas tinggi itu. Ia tidak masuk dalam proyek kemustahilan. Ia tidak berani melakukan terobosan. Ini berbeda dengan Sakius yang juga mempunyai jabatan sebagai kepala pemungut cukai. Ia kaya dan hartanya banyak. Tetapi ketika ia menyambut Tuhan Yesus tanpa diperintah Yesus pun, ia membagi seluruh hartanya kepada orang miskin. Dan kalau ada orang pernah dia peras, ia kembalikan 4 kali lipat, saudara. Kalau ada orang yang pernah ia peras, ia kembalikan 4 kali lipat loh. Respon Sakius ini memadai untuk menerima keselamatan. Ini sebuah perjuangan yang tidak mudah. Tetapi tanpa perjuangan ini, keselamatan tidak akan terjadi di rumah Sakius. Jadi memang itulah jalan sempit. Itulah perjuangannya. Nah, kiranya kebenaran ini, saudaraku, memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.